Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal siap berdamai dengan China untuk meredakan ketegangan dagang, namun Trump menilai pembatasan ekspor terbaru Beijing menjadi hambatan utama bagi negosiasi. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini, baik dari domestik maupun internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberi sinyal siap berdamai dengan China untuk meredakan ketegangan dagang, namun Trump menilai pembatasan ekspor terbaru Beijing menjadi hambatan utama bagi negosiasi. Dalam unggahnya di platform Truth Social, Trump memberi sinyal kemungkinan jalan keluar bagi Presiden China Xi Jinping. Trump sebelumnya mengumumkan akan memperlakukan tarif 100% terhadap produk China serta membatasi ekspor perangkat lunak strategis mulai 1 November. Sebelumnya, Wall Street merosot tajam di Jumat pekan lalu setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meningkatkan konflik perdagangan dengan China dan akan memberlakukan tarif tambahan sebesar 100% terhadap impor dari China. Dow Jones turun 1,90% di 45.479. Indeks S&P melemah 2,71% di 6.552 dan Nasdaq jatuh 3,56% di 22.204. S&P 500 dan Nasdaq mencatat penurunan harian terbesar sejak 10 April. Sementara Nasdaq mengalami pelemahan minggu ke minggu terdalam sejak April. Dari Asia, data bea cukai China menunjukkan ekspor naik 8,3% year on year, meningkat dari 4,4% di Agustus dan jauh melampaui perkiraan survei Reuters di 6,0%. Sementara itu impor tumbuh 7,4%, naik signifikan dari 1,3% sebelumnya dan juga melampaui perkiraan 1,5%. Sementara surplus perdagangan China turun jadi 90,45 miliar dolar Amerika di September dari 102,33 miliar dolar Amerika di bulan sebelumnya dan berada di bawah perkiraan 98,96 miliar dolar Amerika. Pertumbuhan ekspor China meningkat tajam didukung kemampuan para produsen menemukan pasar baru di luar Amerika Serikat. Dari dalam negeri, Bank Indonesia mencatat aliran modal asing masuk ke pasar dalam negeri di 6,43 triliun rupiah di transaksi 6-9 Oktober 2025. Dikutip dari siaran pers, Bank Indonesia merinci modal asing masuk bersih di pasar saham dan surat berharga negara sebesar 2,48 triliun rupiah dan 5,14 triliun rupiah. Namun modal asing keluar bersih di pasar sekuritas rupiah Bank Indonesia di 1,19 triliun rupiah. Sejak awal tahun modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI sebesar 53,45 triliun rupiah dan 132 triliun rupiah. Sementara modal asing masuk bersih di pasar SBN 24,46 triliun rupiah. Ini bagi sumber untuk ADX Channel. Dan mengawali perjumpaan pemirsa, saya akan coba update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona merah, namun pelemahan sudah mulai terpangkas pemirsa. Di mana indeks harga saham gabungan melemah di 0,26% dan kembali bergerak di atas level 8.200-an, tepatnya di 8.237.035. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan cenderung bergerak fluktuatif, namun dominan bergerak di zona merah. Dibuka di zona merah pada pagi tadi di 8.169,649. Beberapa menit pasca pembukaan tekanan semakin dalam sehingga di sepanjang perdagangan hari ini indeks harga saham gabungan sempat menembus ke level terendahnya di 8.133,627. Pasca menyentuh ke level ini, indeks harga saham gabungan pelemahan terpangkas kemudian berbalik ke zona hijau dengan sempat menyentuh intraday tertinggi hari ini di 8.288,279. Namun level ini tidak mampu dipertahankan. Memasuki perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami pelemahan meskipun pelemahan sudah mulai terpangkas, di mana tadi intraday di terendahnya di 8.133 dan sudah kembali ke 8.200-an. Saham-saham yang menjadi pemberat
untuk indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Saham-saham grup Prayogo Pangestu dominan tertekan, ada CDIA melemah di 0,86%, BRPT tertekan di 0,93% di 4.240. Kemudian juga Brent hari ini melemah di 0,76% di 9.775. Sementara untuk posisi BRPT hari ini tertekan di 0,93%, berbalik arah melemah usai kembali mencatatkan rekor tertinggi intraday hari ini di 4.530. Pemberat juga datang dari saham-saham perbankan big cap pemirsa. Ada BBCA melemah di 0,68% dan di 1,01% sudah kembali ke level 7.300-an. Kemudian ada saham BBRI hari ini juga mengalami pelemahan di 1,34% di 3680. BMRI hari ini juga melemah di 0,47%, 4230, dan BBNI hari ini juga mengalami pelemahan di level 1,26% dan 3910 level hari ini dan sempat ke 3.800-an. Tidak hanya dari grup Prayogo Pangestu dan juga saham-saham perbankan big cap, properti hari ini juga mengalami tekanan yang cukup dalam, di mana PANI melemah di 7,80%, intraday sempat melemah di 8% di 13.600 saat ini, dan juga CBDK hari ini juga mengalami pelemahan di posisi 8,83% di 6450, di mana kami informasikan sebelumnya pemerintah hapus proyek PIK 2 dari daftar proyeksi strategis nasional. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah bergerak melemah tipis di perdagangan awal pekan, dibayangi rencana penerapan tarif tambahan Amerika untuk impor dari Tiongkok. Dikutip dari data RTI Senin siang, rupiah melemah tipis di 0,04% di 16.558 per dolar Amerika, di mana secara intraday rupiah sempat menguat ke level 16.545 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka melemah tipis di 0,09% di 16.560 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika melemah di 0,04% di 98,93, di mana catatan ini melanjutkan pelemahan dalam 0,56% di 98,98 di Jumat pekan lalu. Tensi antara Amerika dan Tiongkok yang kembali naik menjadi kecemasan pasar, di mana pekan lalu Trump mengancam bakal menerapkan tarif tambahan sebesar 100% terhadap impor dari Tiongkok yang rencananya berlaku mulai 1 November. Trump pun mengancam bakal membatalkan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping. Namun update terbaru, pemerintah Amerika Serikat memberikan sinyal potensi keterbukaan untuk kesempatan dengan China dalam meredakan ketegangan antar kedua negara. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.572 rupiah, posisi sebelum penutupan. Sementara data RTI di penutupan di 16.569, melemah di 0,11%. Kemudian terhadap euro di 19.202 rupiah, pound sterling di 22.134 rupiah, dan yen Jepang di 109,15 rupiah.